Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Islamika dengan NIM 2008016110. Pada video kali ini saya akan mereview materi hukum tata negara yang telah saya dapat selama perkuliahan ini. Di sini saya akan mereview 5 materi dalam hukum tata negara, yaitu yang pertama, asas-asas dalam hukum tata negara, yang kedua, sistem pemerintahan, yang ketiga, organ dan fungsi kekuasaan negara, yang keempat, hukum acara tata negara, dan yang kelima, penafsiran dalam hukum tata negara. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu asas-asas dalam hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu ada asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang kelima asas pembagian kekuasaan dalam checks and balance. Saya akan menjelaskan asas Pancasila. Maksud dari asas Pancasila di sini adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Jadi, isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Maksudnya di sini adalah setiap sikap kebijakan atau tindakan perbuatan harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maksudnya di sini adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Selanjutnya, asas negara kesatuan. Maksud negara kesatuan di sini adalah negara kesatuan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, asas pembagian kekuasaan dalam checks and balance. Artinya di sini adalah memberi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara oleh pembuat Undang-Undang Dasar itu dipandang sebagai balance, keseimbangan. Dan sebaliknya, kewajiban menerima kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan kepada pemberi kekuasaan itu dipandang sebagai checks, artinya pengawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan referendum. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri, yaitu penyelenggara negara adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga. Terus, presiden dipilih bukan dari badan perwakilan tetapi dari sejumlah pemilih. Presiden juga bukan bagian dari lembaga legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Presiden juga tidak dapat membubarkan badan legislatif, dan presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu masa jabatan yang pasti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yaitu yang pertama, kepala negara adalah raja atau ratu. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah para menteri yang membawahi kabinetnya. Yang ketiga, menteri dan kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen. Terus Perdana Menteri dan Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kemudian Kepala negara dengan nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan referendum. Yaitu yang pertama adalah menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Dan lamanya masa jabatan eksekutif dan Perdana Menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun presiden. Ciri yang pertama tadi dari referendum itu adalah ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Adapun yang ciri kedua merupakan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga adalah ciri yang tidak terdapat baik dari sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Justru ciri ketiga ini merupakan konsekuensi dari yang dianutnya ciri sistem yang pertama dan kedua secara bersamaan. Ada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan referendum ini, yaitu negara Swiss. Di negara Swiss ada dibagi menjadi dua referendum, yaitu referendum wajib atau referendum obligator dan referendum tidak wajib atau referendum fakultatif. Yang referendum wajib, referendum obligator adalah menentukan berlaku atau tidaknya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Sedangkan yang referendum tidak wajib, referendum fakultatif ini adalah pemungutan suara yang dapat dituntut oleh adanya rakyat untuk menentukan berlaku atau tidaknya suatu undang-undang yang berlaku untuk terus berlaku atau tidak, dan apakah ada perubahan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu organ dan fungsi kekuasaan negara. Saya akan menjelaskan organ negara dalam arti luas, yaitu identik dengan individu yang menjalankan fungsi dan jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Selanjutnya, fungsi kekuasaan negara Indonesia identik dengan teori trias politika oleh Montesquieu yang mengorganisasikan kekuasaan negara menjadi 3 fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam kekuasaan legislatif ada 3 fungsi, yaitu fungsi pengaturan, legislasi, fungsi pengawasan, kontrol, dan fungsi perwakilan, representasi. Di fungsi pengaturan legislasi, yaitu menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Sedangkan di fungsi pengawasan, kontrol, itu lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam 3 hal, yaitu kontrol atas pemerintahan, kontrol atas pengeluaran, dan kontrol atas pemungutan pajak. Lembaga negara yang berada di kekuasaan legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan
Di kekuasaan eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Dan di kekuasaan yudikatif ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK, dan KY, Komisi Yudisial. Di sini saya sedikit menjelaskan kewenangan MK, yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan ada juga kewajiban dari MK ini, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu hukum acara tata negara. Hukum acara tata negara dalam pengertian yang lebih khusus dan spesifik, lahan praktik yang khas yang terkait dengan bidang kajian hukum tata negara adalah peradilan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan mengadili yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi ini ada 5, yaitu perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, kedua, perkara sengketa kewenangan konstitusionalitas lembaga negara, yang ketiga, perkara perselisihan hasil pemilihan umum, yang keempat, perkara pembubaran partai politik, dan kelima, perkara dakwaan pemberhentian atau pemalsuan presiden dan wakil presiden. Di dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang menjadi pemohon itu adalah perorangan, sekelompok masyarakat atau satuan masyarakat adat, badan hukum publik, privat, dan lembaga negara seperti DPR dan Presiden. Selanjutnya di perkara sengketa kewenangan konstitusionalitas lembaga negara, itu lembaga negara melawan lembaga negara. Kemudian di perkara perselisihan dalam hasil pemilihan umum ini, peserta pemilihan melawan KPU. Kemudian perkara pembubaran partai politik itu ada pemerintah melawan parpol. Adapun tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi MK adalah yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu, lalu dilanjut diisi dengan rapat permusyawaratan hakim dan ada putusan sela. Selanjutnya tiba lagi pemeriksaan persidangan yang isinya itu ada pembuktian dan penarikan kembali permohonan. Terus selanjutnya diisi lagi dengan rapat permusyawaratan hakim dan akhirnya menghasilkan sebuah putusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran dalam hukum tata negara merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan dari hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran merupakan
kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Mengapa penting? Karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau disusun dalam bentuk yang jelas, akan tetapi dapat membuka penafsiran-penafsiran yang lain juga. Dikarenakan pentingnya penafsiran, maka para ahli hukum membagi penafsiran menjadi 9 teori, yaitu yang pertama penafsiran letterlik atau harfiah, yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna pada kata yang tertulis. Kedua, penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Ketiga, penafsiran historis, yaitu penafsiran yang mencakup sejarah perumusan undang-undang dan sejarah hukum. Yang keempat, penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah hukum atau perundang-undangan dirumuskan. Yang kelima, penafsiran sosiohistoris, yaitu penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan suatu naskah perundang-undangan. Selanjutnya, penafsiran yang keenam, yaitu penafsiran filosofis, yaitu penafsiran yang fokus perhatiannya pada aspek filosofis. Yang ketujuh, penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Kedelapan, penafsiran holistik, yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu naskah hukum dengan keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang kesembilan, yaitu penafsiran holistik tematis sistematis, yaitu dapat dipersamakan dengan holistik, hanya dilakukan dengan sistematis. Nah, itu tadi review dari saya tentang materi HTN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.